Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan kenikmatan yang banyak kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para istri, dan para sahabat yang senantiasa istiqomah di jalan Allah. Selanjutnya, kami doakan semoga sahabat beriman semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, diampuni dosanya, diberikan kesehatan dan kesuksesan, dimudahkan urusannya, dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini akan kami sampaikan 4 keutamaan sholat tahajud yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak mengerjakannya. Sholat tahajud merupakan sholat yang bersifat sunnah bagi umat muslim. Apabila dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan pun tidak mendapatkan dosa. Namun perlu diketahui bahwa sholat tahajud merupakan sholat sunnah terbaik setelah sholat wajib. Pada dasarnya, segala ibadah yang dikerjakan umat muslim tidak lain ialah mengharap ridho dan pahala dari Allah. Namun seluruh umat muslim perlu mengetahui keutamaan sholat tahajud yang tidak akan didapatkan oleh seorang umat yang tidak menjalankan sholat tahajud. Jadi intinya, seseorang tidak akan mendapatkan keutamaan ini apabila tidak melaksanakan sholat tahajud. Meskipun sholat wajibnya khusyuk, puasanya istiqomah, dan rutin dengan ibadah lainnya. Berikut ini 4 keutamaan sholat tahajud bagi yang melakukannya menurut Ustadz Adi Hidayat. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat karir atau pekerjaan seseorang di tempat yang terbaik. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, "Dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Apabila seseorang rajin menjalankan sholat tahajud, maka Allah akan memudahkan pekerjaannya, baik sebagai pekerja, direktur, pejabat, maupun pengusaha. Perihal pekerjaan atau karir seseorang hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya, kemudian akan mengangkatnya ke tempat yang terbaik. Terbaik dalam hal ini adalah tempat yang nyaman, sholat dan ibadahnya nyaman, ruangan yang nyaman, bergaul dengan orang-orang di sekitar juga nyaman, serta memperoleh kehidupan yang tenang. Selain itu, orang yang rajin menjalankan sholat tahajud juga akan dijauhkan dari hal-hal yang bersifat maksiat. Kemudian keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing dan memberikan kemudahan dalam mengawali pekerjaan atau aktivitas. Seorang hamba yang rajin menjalankan sholat tahajud, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan dalam mengawali pekerjaannya. Selain kemudahan yang diberikan oleh Allah, seorang ahli tahajud juga akan dibimbing untuk menjalankan pekerjaan secara benar. Seringkali ditemui suatu pekerjaan yang pada hakikatnya belum tentu benar. Sebagai contoh, mau bekerja harus menyogok, menyuap, atau memberikan uang terlebih dahulu. Tentunya cara ini tidak dibenarkan dalam Islam. Hal yang dimulai dengan hal ini, dengan hal yang tidak baik, maka akan membawa kepada hal yang tidak baik juga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bimbingan dalam menjalankan pekerjaan dan kemudahan untuk mengawali pekerjaan bagi seorang umat yang
ahli tahajud. Kemudian keutamaan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar atau solusi terbaik dari persoalan atau kesulitan yang dihadapi. Dalam menjalankan kehidupan, setiap umat manusia tidak akan terlepas dari ujian. Bagi seorang umat muslim yang rajin menjalankan sholat tahajud, maka akan diberi keringanan dalam menjalani ujian hidupnya. Misalkan seseorang yang bekerja di kantor, maka Allah akan mudahkan segala kesulitan di kantornya. Jadi seakan-akan orang tersebut tidak menghadapi masalah. Begitu juga ibu-ibu yang mengerjakan tahajud, maka Allah selalu memberikan solusi dari masalah yang dihadapi. Kalau ada masalah, Allah sudah memberikan solusinya. Misalnya urusan dapur, tugas rumah, atau masalah pekerjaan di tempat kerja. Bukannya tidak mendapatkan ujian, melainkan sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian hidupnya, Allah akan meringankan ujian tersebut hingga saat ujian datang dan akan terasa lebih ringan. Kemudian keutamaan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong langsung ketika ada lingkungan sekitar yang ingin menyakiti atau mengganggunya. Apabila didapati seseorang yang rajin menjalankan sholat tahajud itu diganggu atau disakiti oleh orang lain, maka Allah akan langsung memberikan pertolongan kepada umatnya yang ahli tahajud. Para sahabat Rasulullah tidak semuanya ustadz. Ada yang jadi pebisnis. Misalkan Abu Bakar, seorang diplomat ulung, juga pebisnis. Utsman bin Affan, seorang pedagang yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib, seorang pengajar yang jenius. Abdurrahman bin Auf, seorang pebisnis yang hebat. Mereka itu orang yang sibuk, orang yang giat dan bisnis kemana-mana. Namun, sesibuk-sibuknya mereka, sholat wajibnya tetap dilaksanakan, tahajudnya dilakukan, puasa sunnah juga dijalankan. Padahal mereka sudah dijamin masuk surga. Lantas bagaimana dengan kita? Ada kisah ketika seorang ahli tahajud sedang melakukan sholat tahajud, ada seekor harimau yang buas dan siap menerkam. Lalu seorang itu berkata kepada harimau, "Jika saya sudah takdirnya menjadi santapanmu, silakan. Jika Allah belum menghendaki aku menjadi santapanmu atau rezekimu, maka jangan ganggu sholatku." Seketika itu harimau tersebut mengaung dan pergi meninggalkannya. Hal ini merupakan bukti bahwa Allah akan memberikan pertolongan atas sesuatu yang akan menyakitinya kepada umat yang rajin menjalankan sholat tahajud. Sahabat beriman rahimakumullah, demikian tadi 4 keutamaan sholat tahajud yang diperoleh oleh orang-orang yang mengerjakannya, namun tidak didapatkan oleh orang yang tidak mengerjakannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita dapat istiqomah mengamalkannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.